bertekun di dalam kesalehan. Ayub pasal 1 ayat 13-20. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang lelaki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan rumput di sebelahnya, datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, api telah menyambar dari langit dan membakar, serta memakan habis kambing domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk 3 pasukan, lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak Tuhan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu sehingga mereka mati. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Saudara, ketika mendapatkan izin untuk menguasai segala harta benda Ayub, iblis segera melaksanakan rencananya. Tujuan iblis sangat jelas, yaitu membuat Ayub menghujat Allah dan meninggalkan kesalehan yang dibanggakan Allah kepada iblis. Sang narator penulis kitab ini mempertegas peristiwa kehilangan Ayub dengan mengisahkan bahwa peristiwa tersebut terjadi dalam 1 hari. Hanya dalam 1 hari saja iblis menghancurkan semua yang dimiliki oleh Ayub. Narator menggunakan kebiasaan pesta anak-anak Ayub sebagai penunjuk waktu. Pada waktu itu giliran pesta jatuh kepada anak sulung dan seperti biasa seluruh anak-anak Ayub berkumpul di rumah si sulung untuk mengadakan pesta. Pada hari tersebutlah Ayub menerima kabar dari berbagai tempat. Lembu sapi dirampas oleh orang-orang Sheba, kambing domba terbakar oleh api dari langit, unta-unta dirampok orang Kasdim, anak-anak Ayub mati ditimpa oleh angin ribut. Semua item yang dicatat pada bagian pertama hilang lenyap dalam sehari. Narator menuliskan kisah ini secara dramatis dengan menggunakan kalimat yang berulang-ulang. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata. Ayat 16, ayat 17, ayat 18. Sehingga narasi ini menggambarkan suatu malapetaka yang bertubi-tubi. Yang satu belum selesai, yang lain sudah datang membawa berita petaka yang lain. Ditambah lagi setiap orang datang dan mengatakan bahwa merekalah satu-satunya yang selamat. Jadi semua apa yang Ayub miliki sudah hilang lenyap. Harta benda yang banyak ludes, anak-anak sudah tidak ada lagi. Budak-budak yang banyak juga lenyap. Satu persatu milik Ayub dirampas iblis darinya dengan menggunakan alat-alat seperti perampokan dalam ayat 14-15, kecelakaan ayat 16, bencana alam ayat 18-19. Saudara, menurut sang penutur kisah ini, malapetaka itu dan pelaporannya kepada Ayub tidak terjadi dalam selang waktu yang lama, tetapi berturut-turut dalam waktu hampir bersamaan. Jika itu terjadi pada kita, kemungkinan besar kita akan mengalami lumpuh perasaan dan gelap pikiran. Bahkan jika hanya oleh kesulitan kecil saja kita sudah mencak-mencak di hadapan Allah, kemalangan dahsyat seperti yang Ayub alami ini mungkin sekali akan membuat kita menjadi murtad, saudara. Coba kita melihat bagaimana respon Ayub dalam Ayub 1 ayat 20. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyak jubahnya dan mencukurkan kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah. Mengoyak pakaian dan mencukur kepala adalah pertanda kesedihan dan perkabungan yang lazim dilakukan pada waktu itu. Ayub menanggapi semua musibah yang menimpa dirinya dengan kesedihan yang sangat, tapi juga dengan kerendahan hati yang
tunduk kepada Allah dan terus menyembah Dia di tengah-tengah kesukaran yang hebat. Ayub menyembah. Perhatikan apa yang dilakukan orang tua yang bijaksana itu. Dia bijaksana bukan karena memahami rahasia penderitaannya, namun karena ia tetap takut kepada Allah sekalipun tidak bisa memahami rahasia itu. Ayub tak pernah mengerti mengapa orang benar harus menderita, sebab ia sendiri pun berpegang pada konsep tabur tueh. Kitab Ayub hanya menjelaskan bahwa iblislah yang mendakwa dan berusaha menjatuhkan kepercayaan Ayub kepada Allah. Namun mengapa Allah mengizinkannya? Sebagian orang mungkin berpikir bahwa Allah mengizinkannya terjadi pada Ayub karena ia hendak mempermalukan iblis melalui diri Ayub. Namun hal ini tak dapat memberikan jawaban yang memuaskan. Sebab jika hal ini adalah benar, maka Allah sedang mempertaruhkan kebenarannya pada pilihan Ayub. Kebesarannya bergantung pada Ayub. Jika Ayub gagal, maka Allah dipermalukan. Jawaban ini jelas, tidaklah Alkitabiah. Dalam Ayub 2 ayat 3 firman Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Perhatikan ini, ia tetap tekun dalam kesalehannya. Meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia untuk mencelakakannya tanpa alasan. Saudara, Allah begitu membanggakan Ayub di hadapan iblis. Namun kemudian ia membiarkan iblis mencobainya. Mengapa Allah melakukannya itu? Mungkin kita dapat memberikan jawabnya bahwa hal itu terjadi karena Allah sedang menguji iman Ayub. Jawaban ini tentu saja benar. Namun apakah setiap penderitaan berarti ujian terhadap iman? Paulus berkata dalam Filipi 1 ayat 29, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam Yakobus 1 ayat 2-3, meskipun penderitaan dapat menjadi ujian, namun tidak setiap penderitaan adalah ujian, tetapi kasih karunia. Ayub menderita bukan karena dosanya, tapi karena iblis menuduhnya. Ayub menderita juga bukan karena ujian terhadap imannya, karena Allah sendiri telah memberikan kesaksian bahwa dia adalah orang yang saleh, yang jujur dan takut akan Allah. Bahkan di akhir kisah Ayub terbukti bahwa dia memang saleh, jujur dan takut akan Allah. Lalu mengapa Allah mengizinkan Ayub menderita? Jawabannya adalah bisa jadi ujian iman, tapi juga bukan ujian iman atau kasih karunia. Ayub sendiri tidak mencari tahu hal itu. Sebaliknya dia hanya tetap dalam ketekunannya. Bagaimana dengan kita? Saudara, kisah Ayub merupakan kisah legendaris. Catat, bukan legenda. Kisah legendaris dari seorang manusia yang bertahan menghadapi badai kehidupan yang dahsyat. Sumber pembelajaran yang sangat berharga tentang realita kehidupan yang komprehensif, yang menyeluruh karena bukan saja memunculkan sudut pandang manusia, tapi juga perspektif sorga yang ternyata tak pernah kehilangan kendali atas peristiwa-peristiwa dalam dunia ini. Sesuai dengan kesepakatan atau izin yang Allah berikan pada iblis, maka hal pertama yang iblis jamah adalah harta benda dan anak-anak Ayub hanya dalam waktu 1 hari. Bila orang lain atau saudara sendiri yang mengalami hal ini, hal pertama yang mungkin kita lakukan adalah marah, entah kepada orang lain atau kepada Tuhan. Namun tidak demikian halnya dengan Ayub. Ayub berbeda dengan kita karena Ayub seperti yang Allah tahu memiliki iman yang tangguh sehingga dia mampu bertahan. Ayub bukan saja saleh dan takut akan Allah, bisa sering terjadi dengan menjadi kaya dan berhasil. Saleh dan tetap memuliakan Allah pun bisa seiring terjadi ketika Ayub tidak lagi punya apa-apa. Padahal bila sedikit saja kesulitan muncul dalam hidup orang lain, entah sudah bagaimana reaksi mereka terhadap Tuhan. Protes, sungutan, ancaman, atau apalagikah biasanya reaksi saudara terhadap Tuhan ketika susah menyapa saudara dan saya. Banyak orang tak dapat melepas harta kekayaannya karena itulah satu-satunya yang berharga yang dihasilkan dengan susah payah atau warisan peninggalan orang tua. Satu hal penting yang mereka lupakan bahwa semua itu adalah titipan Allah. Tugas mereka untuk kekayaan tersebut adalah mengelola dan bertanggung jawab kepada Allah sang pemilik. Saudara, Ayub tidak menggenggam erat-erat harta miliknya sebab dia tahu bahwa memang bukan dialah pemiliknya. Bagaimana dengan kita?
Jarang ada orang yang bersungut jika dianugerahi harta milik Allah. Jarang ada orang yang bersyukur jika kehilangan harta milik Allah. Bagaimana sikap saudara terhadap harta milik Allah? Hal apakah yang terpenting dalam kehidupan saudara selama ini? Berkat Tuhan kah atau Tuhan yang memberkati? Jangan kaitkan kerohanian dengan kondisi tertentu. Jadikan Allah sebagai pusat hidup entah bagaimanapun kondisi saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.